Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa hal itu terjadi. Salah satunya mungkin karena budaya di Indonesia yang patriarkis ya. Eh, yang pertama dan bisa jadi terjadi hambatan dalam perkembangan. Ya, misalnya eh, salah satunya bagaimana pembentukan identitas gender. Halo Sobat Iden, kembali lagi bersama saya Tari di Identitas Berdialog. Nah, hari ini Sobat Iden, saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah satu dosen psikologi Unhas, Ibu Andi Juwita Amal, MC Psikolog. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabar Tak Ibu? Alhamdulillah, baik ya. Iya, jadi hari ini Sobat Iden kita berkesempatan untuk berbincang tentang salah satu fenomena yang lagi banyak juga dibicarakan Ibu di media sosial. Fenomena itu disebut dengan fatherless. Jadi fatherless itu seperti yang kita tahu Ibu, kurangnya sosok atau peran ayah secara psikologis maupun fisik di rumah Ibu. Nah, saya ingin meminta pendapat Ibu sebagai pakar psikologi, bagaimana sih pandangan Ibu tentang fatherless, fenomena fatherless yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia ini, Ibu? Jadi fatherless, jadi Indonesia kan memang sekarang lagi dikenal sebagai negara dengan peringkat ketiga yang mengalami fatherless. Nah, fatherless mungkin kita mulai dulu dengan apa sih fatherless itu ya? Fatherless yang seperti tadi Dek Tari bilang bahwa ketiadaan peran ayah ya. Jadi dalam kehidupan seseorang, ayah tidak ada peran ayah dalam kehidupan seseorang. Sedangkan bisa saja keluarganya lengkap, utuh, ada ayah, tapi tidak memiliki peran dalam kehidupan di rumah tangganya atau di kehidupan anaknya. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi kenapa hal itu terjadi. Salah satunya mungkin karena budaya di Indonesia yang patriarkis ya, di mana ayah itu punya terjadi pemisahan peran antara ibu dan ayah. Ibu mengurus anak dan rumah, sedangkan ayah mencari nafkah ya. Nah, seperti itu. Terus padahal idealnya dalam pengasuhan dua-duanya berperan. Nah, jadi memang seperti itu yang terjadi di Indonesia. Padahal konsep fatherless itu kan banyak yang menganggap bahwa fatherless itu ketika memang dia tidak punya ayah, tidak ada ayah di rumah. Padahal belum tentu. Meskipun ada ayah di rumah, tapi dia tidak mengambil peran pengasuhan, maka terjadilah namanya fatherless. Sosok ayah yang sibuk bekerja begitu. Ayah yang bekerja, sibuk bekerja ataupun bekerja di tempat lain, ya, atau poligami. Jadi misalnya ibunya istri keberapa, jadi otomatis ayahnya porsinya di mana gitu. Jadi seperti itu. Itu kalau dalam situasi pernikahan. Kalau perceraian juga, ya perceraian berarti memang sosok ayah di rumah sudah tidak ada lagi. Terus anak yang dibesarkan di panti, Jadi kan sebenarnya fatherless itu bukan bahwa sekedar ayah yang tidak ada, tapi peran sebagai ayah. Jadi walaupun misalnya dia tidak punya ayah, tapi ada figur laki-laki yang mengambil peran itu, misalnya kakek, paman, berarti belum tentu dia fatherless. Karena ada sosok laki-laki yang mendampingi dia menjadi figur otoritasnya dia, itu belum tentu dikatakan fatherless. Gitu. Kalau fatherless sendiri, Ibu, kapan sebenarnya itu sudah muncul? Istilahnya ya, istilahnya fatherless. Nah, saya sendiri tidak menemukan literatur yang bahas kapan sih konsep fatherless itu muncul. Sangat sedikit ya yang membahas tentang itu. Nah, kalau di luar saya dapatnya membahas father absence, jadi ketiadaan ayah ya. Kalau di luar mungkin kita bisa lihat fenomenanya bisa saja terjadi kelahiran di luar pernikahan ya, dan ada single mom yang sebagainya. Konsep itu memang sih saya tidak menemukan bahasan kapan istilah itu muncul. Oh, jadi berbeda Ibu ya, fatherless dengan father absent ini beda. Iya, father absent. Father absent itu lebih ke ketiadaan ayah gitu. Jadi nggak ada ayahnya gitu. Kemudian Ibu, bagaimana dampak keberadaan sosok ayah ini dengan tumbuh kembang si anak itu?
sampai dia dewasa, apakah ada hal yang akan merubah perilaku anak yang tidak mendapatkan figur ayah itu, Ibu? Ya, yang perlu kita pahami dulu apa sih dampaknya fatherless dalam kehidupan individu ya. Yang pertama, dan bisa jadi terjadi hambatan dalam perkembangan. Ya, misalnya salah satunya bagaimana pembentukan identitas gender. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa anak laki-laki belajar jadi laki-laki dari ayahnya. Anak perempuan belajar mengenali jenis kelamin yang berbeda dari dirinya dari ayahnya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Akan ada masalah perkembangan identitas gender ya. Coba mungkin kalau Tari punya pengalaman yang pernah Tari amati di lingkungan, anak-anak yang tumbuh tanpa sosok ayah, ya, anak laki-laki yang tumbuh tanpa sosok ayah, sikapnya seperti apa, ya kan? Iya. Ya, kita tidak perlu bahasa lebih jauh, tapi coba diingat-ingat yang pernah diamati seperti apa. Bandingkan dengan anak yang tumbuh dengan sosok ayah, akan ada perbedaan. Gitu. Terus fatherless juga itu bisa meningkatkan, bisa menimbulkan faktor risiko terjadinya psikopatologi pada anak. Jadi gangguan atau gangguan ya. Misalnya yaitu kenakalan remaja ya, penggunaan zat terlarang ya, kayak seperti itu. Gangguan perilaku menyimpang, gangguan mood, bahkan mungkin perilaku bunuh diri. Ya kan? Dia belajar ketegasan dari mana biasanya? Kan kayak seperti itu. Belajar mengatasi masalahnya itu kan sebenarnya bisa dicontoh dari orang tua, dari ayah dan dari ayah ya, kayak gitu. Dia belajar berdiskusi ya, pola komunikasi antara ayah dan anak itu kan sebenarnya pola komunikasi yang logis ya. Lebih banyak bagaimana membahas persoalan-persoalan dalam konteks yang pakai logika dibanding kalau ibu kan biasanya emosi ya, emosional ya, lebih ke perasaan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau tidak ada itu menjadi masalah kan. Bagaimana belajar berpikir logis, logika-logika yang umum. Terus ya tadi itu rendahnya harga diri ya, self esteem. Anak biasanya menarik diri dari lingkungan, tidak terlalu banyak bergaul, dan itu biasanya lebih banyak muncul di anak perempuan yang menarik diri. Kalau anak laki-laki ya jadinya biasanya perilaku destruktif, acting out. Jadi misalnya penggunaan zat terlarang, narkoba, merokok, kenakalan remaja, kan ada yang kurang di dirinya, sehingga itu bisa membuat dia bukan sesuatu yang destruktif. Kalau anak perempuan biasanya ketika di situasi fatherless, pada akhirnya nanti dia akan cenderung menarik diri. Menarik diri, ya kedua-duanya sih kemungkinan besar akan mengalami self-esteem yang rendah, kepercayaan diri yang rendah ya, ketika berada di lingkungan masyarakat. Apakah perempuan yang tanpa sosok ayah itu ibu akan terus mencari kasih sayang yang tidak pernah dia dapatkan di orang lain gitu ibu, misalnya di teman, di pacar, seperti itu? Nah, sebenarnya salah satu juga itu bisa menjadi salah satu faktor. Karena dari beberapa yang saya baca dan saya amati, anak-anak yang mengalami fatherless ya, kan kita sebenarnya itu punya dorongan bahwa saya mencari sesuatu yang kurang. Ada namanya needs, kebutuhan. Nah, kebutuhan untuk kasih sayang dan sebagainya, kalau tidak didapatkan di rumah, dia akan mencari di luar, pada orang lain. Nah, termasuk mungkin ya ketika dia menjalin relasi dengan lawan jenis seperti itu, jadi kebutuhannya itu dipenuhi dengan seperti itu, karena di rumah tidak terpenuhi kan. Nah, jadi dia cari di luar, bisa jadi dengan berpacaran dan sebagainya. Kalau kita amati keluarga yang utuh di rumah itu, interaksi antara ayah, ibu dan anak itu sehat, sangat jarang itu yang berada dalam hubungan yang toksik. Ya kan? Nah, mungkin dia pacaran, tapi pacarannya seperti berteman. Tapi ketika dia di rumah juga itu tidak terjadi kehangatan, interaksi antara satu sama lain kurang nyaman,
dia akan mencari di luar dan bergantung pada pasangannya, ya kan? Iya, iya. Itu yang Mungkin kembali lagi ke peran ayah dan ibu. Bagaimana caranya seorang ibu itu mendidik anaknya agar tidak kekurangan, sedangkan sosok suaminya atau sosok ayah dari anaknya ini sudah tidak ada keberadaannya gitu. ya, ya, ya mau tidak mau ya, tidak bisa dipungkiri bahwa gimana dong, saya tidak bisa menghadirkan sosok ayah di rumah. Seperti saya sampaikan tadi bahwa figur ayah itu tidak mesti dari ayah biologis, kan? Tidak mesti bahwa ini bapak kandungku gitu. Tapi kan ada namanya paman, ya, ada namanya kakek. Nah, mereka menjalankan peran sebagai laki-laki terhadap si anak. Berarti itu terpenuhi. Dan kalaupun juga kan misalnya di sekolah, ya, guru yang kebapakan itu kan sebenarnya, ya, itu bisa cukup. Ada yang mengatakan juga ibu kalau single mom itu dia bisa menjadi ayah sekaligus ibu gitu untuk anak yang tidak memiliki figur ayah. Bagaimana pendapat ibu tentang hal itu? Apakah bisa atau sebenarnya tidak bisa dipungkiri kita harus mencari figur ayah gitu? Ya, pada dasarnya sih ya Mark yang bilang bahwa peran ganda ya, single mom. Kalau menurut saya biar bagaimana itu perlu saling dilengkapi, ya. Nah itu yang ada penelitian yang pernah saya baca. Jadi sebenarnya itu penelitian untuk lesbian yang punya anak ya, atau yang single mom kayak gitu. Memang mereka itu kelekatannya sangat bagus dengan ibunya, taking care dengan ibunya, tapi ada yang kurang secara kognitif. Mereka itu kurang, lebih sedikit di bawah yang situasi yang pada umumnya yang normal ya, dan mereka itu untuk gerak tubuh kinestetiknya itu juga kurang. Nah seperti itu. Bisa saja sih sebenarnya tidak ada figur ayah, tapi kalau di ibunya pintar-pintar memberi contoh, ada figur laki-laki seperti ini, dia menceritakan mungkin kan, ada yang ditunjuk sebagai contoh, oh ini figur seperti ini, jadi laki-laki itu seperti ini, jadi kemampuan memberikan informasi juga penting kan, bukan bahwa sama sekali tidak pernah membahas laki-laki atau peran ayah ya. Nah itu juga. Cuma satu sisi yang harus hati-hati juga karena anak mungkin ketika tidak ada ayahnya dan ibunya memberikan contoh seperti itu, bisa jadi kayak kosong di dirinya. Kok saya nggak punya seperti hampa, ya hampa gitu. Ya. Jadi penerimaan sih itu penting. Dan satu sisi kayak bagaimana berterima bahwa tidak ada peran ayah, tapi ada nih namanya seperti ini perilaku jadi laki-laki seperti apa ya. Kemudian ibu bagaimana sih peran keluarga, teman atau lingkungan lainnya untuk mensupport, menemani teman-teman ini yang sosok ayahnya sudah tidak ada, ibu? Bagaimana ya kita memperlakukan teman atau rekan yang tidak ada sosok ayah dalam kehidupannya ya. Ini kita bicara dalam konteks remaja ya, atau gimana? Kalau udah dewasa itu kan dia sudah jadi dirinya sendiri ya. Biasanya sih yang perlu menjadi perhatian adalah ketika individu di dalam masa pertumbuhan, ya, teman yang dalam masa mungkin kalau sekarang kayak seumuran Tari ya, SMP, SMA, remaja gitu, mahasiswa awal-awal gitu kan. Ya tergantung, kalau dia mengeluhkan situasi itu baru kita memberikan dukungan. Kalau dia tidak mengeluhkan, masa kita mau acak-acak masalah orang ya? Iya. Tapi tidak bisa dipungkiri ya bahwa individu yang tidak memiliki tidak ada ayah yang berperan dalam kehidupannya, figur ayah ya, kita ngomongnya figur ayah ya karena beda ya, ayah secara fisik ya, ayah secara fisik pun kalau dia tidak berfungsi, tidak melakukan pengasuhan, itu bisa saja tetap dikatakan fatherless ya. Ada ayah tapi semua diurusin ibu.
Iya, Kita taruhnya betul. fatherless. Salah satu dampaknya memang tidak berperannya ayah dalam pengasuhan adalah paling banyak adalah rendah diri, self esteem yang rendah. Iya. Nah, bagaimana membantu teman yang mengalami hal itu? Ketika berkaitan dengan masalah self esteem yang rendah akibat tidak adanya peran ayah, pertama adalah yang paling sederhana adalah bantu dia untuk mengenali kelebihannya. Iya. Apa sih yang kamu punya yang sudah bagus? Gitu. Bisa dengan pertanyaan apa yang hal baik yang sudah kamu capai dalam hidup, bisa seperti itu kan. Biasanya juga orang kalau ditanya seperti itu kan blocking ya, dia tidak tahu apa ya kelebihanku. Orang lebih mudah menuliskan list kekurangannya dibanding kelebihannya. Nah, lihat ya, kalau misalnya sekarang sama-sama kuliah di Unhas, kamu sekarang kuliah di mana? Unhas. Unhas itu kampus apa? Terbaik di Indonesia Timur, kan gitu kan? Oke. Dulu kamu masuk jalur lewat apa? Gini. Nah, berapa orang yang harus bersaing untuk dapat satu bangku di Unhas? Kamu bisa, ya kan? Berarti masih satu poin yang lebih ya dibanding sekian banyak orang. Nah, yang kelebihan-kelebihan seperti itu, atau misalnya sama ini dia bergaulnya dengan orang baik-baik saja kan kita sudah paham ya pergaulan anak zaman now ada yang seperti apa. Nah, itu bisa diangkat. Kamu sampai saat ini bisa menjaga diri dari pergaulan yang enggak tidak bikin malu keluarga, itu prestasi kan? Betul. Dengan gempuran pergaulan masa kini dan kamu masih menjadi anak yang baik, tidak bikin malu keluarga, itu prestasi loh yang perlu dibanggakan. Kamu bisa jaga diri. Nah, itu yang seperti itu, yang tidak perlu terlalu muluk-muluk bahwa juara satu apa, itu terlalu gimana ya. Tapi ketika dalam kesehariannya dia bisa bersikap baik, bisa membanggakan, ada di kelas juga seperti apa, bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, IPK-nya bagus, itu kan prestasi. Itu yang perlu dihargai. Jadi mulai dengan menghargai hal-hal kecil yang dia punya. Ya, itu kan buat diri kita juga sendiri ya. Ya supaya kita tidak down. Oke, saya bisa seperti ini. Nah, itu angkat. Tanyakan dia, pancing dia untuk bisa membongkar ya. Kasarnya sih membongkar hal-hal yang dia punya yang bisa dibanggakan. Kalau saya gitu aja. Kalau peran lembaga pemerintahan Ibu atau komunitas-komunitas yang ada di Indonesia mungkin, apakah ada lembaga terkait yang membantu mengurangi jumlah individu tanpa sosok ayah? Kalau itu saya tidak punya informasi program seperti itu, karena kita itu biasanya yang sering ada di masyarakat adalah program bagaimana pengasuhan. Nah, kecenderungannya adalah pengasuhan itu siapa yang hadir? Bapak atau ibu? Ibu, seringnya ibu-ibu. Jadi yang paham konsep pengasuhan biasanya ibu aja yang dicekokin itu dengan pengasuhan itu seperti apa, padahal idealnya dua-duanya ada kan. Nah, saya belum menemukan apakah ada program untuk parenting yang melibatkan ayah. Saya belum pernah dengar gaungnya. Mungkin ada. Kalau di luar negeri sendiri Ibu ada komunitas seperti itu tidak Ibu? Nah, kalau yang saya dapati di luar negeri itu ada, bahkan ada program pemerintah. Saya menemukan websitenya. Kalau nanti Tari mau tahu nih kepo dikit tentang gimana sih, ada namanya Fatherhood Government. Fatherhood.gov ya. Itu memang itu punya Amerika. Mereka punya program bagaimana sih menjadi ayah dan keluarga yang baik. Ya, jadi ayah itu memang diajar seperti ini loh, jadi ayah yang harus kamu lakukan dengan anakmu seperti ini. Ada forum diskusinya. Jadi menarik ya memang ya. Karena memang jadi orang tua itu dari sekolahnya. Dari sekolahnya jadi ayah orang tua. Tapi yang saya melihat Amerika itu punya program sehingga yang menurut saya itu sangat bagus. Seandainya kita juga punya. Bahkan mereka punya pelatihannya seperti apa untuk jadi ayah. Itu kita tidak punya. Harus dikembangkan juga sebenarnya Ibu ya di Indonesia. Perlu dikembangkan sebenarnya. Ya, kalau dari beberapa kesempatan kalau saya jadi pemateri biasanya kan
pengasuhan itu ibu aja. Bu, nggak mesti, dua-duanya harus berperan. Kan anak laki-laki belajar laki-laki dari mana? Ya, Dari ayahnya. Bagaimana dia memperlakukan, bagaimana ayah memperlakukan orang di sekitarnya, memperlakukan anggota keluarga lain. Ibu juga, bagaimana ibu berperan dalam keluarga. Jadi dua-duanya. Mungkin ibu bisa memberikan sebagai psikolog ya Bu, bisa memberikan nasihat atau saran kepada Sobat Iden yang mungkin mengalami fenomena ini Bu. Ada ayahnya tapi sosoknya itu tidak ada Ibu. Jadi dari individunya ya. Bagi Anda yang mengalami fenomena istilahnya nih yang fatherless, jangan berkecil hati. Anda bisa tetap bertumbuh menjadi individu yang lebih baik dengan membina diri Anda sendiri, mencari informasi, mengembangkan diri, kenali potensi Anda, kenali sisi-sisi terbaik Anda, itu yang akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Karena tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa belajar menjadi yang terbaik, versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Mungkin yang terakhir Ibu, kita bisa sampaikan kepada Sobat Iden, apakah ada yang motivasi untuk mendukung teman-teman kita yang kehilangan figur ayah itu Ibu? Oke. Buat sobat ya, apa sih? Sobat Iden. Buat Sobat Iden yang mengalami fenomena fatherless, jangan berkecil hati. Anda bisa mengoptimalkan diri Anda dengan memunculkan sisi-sisi terbaik, tetap belajar dari lingkungan, cari figur-figur yang bisa menjadi contoh. Nah, itu bisa membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan untuk hadir. Tidak terasa durasi diskusi kami ini sudah sangat lama ya Ibu. Semoga konten ini bisa menjadi suatu konten yang informatif dan edukatif untuk Sobat Iden. Sekian konten Idialog hari ini. Sampai jumpa di konten identitas selanjutnya.